banyak pedagang-pedagang yang disebut reseller ke namanya, atau apa namanya ya. Misalkan Ustadz ada barangnya, misal motor ada barangnya, nanti saya yang pergi atau ngupload motor itu, kemudian saya lakukan, saya promosikan kepada orang lain. Bagaimana itu Ustadz? Saya menjual gitu, sementara bukan barang saya, tapi barangnya Ustadz. Terus tanpa konfirmasi ke saya. Sudah konfirmasi. Jadi ada kerjasama. Tapi nanti Ajes dengan orang itu akadnya jual beli ke Pak Ajes atau sebagai sebagai promotor saja? Kepada saya. Itu yang tidak boleh. Itu tidak boleh ya. Atau di sebuah toko saya kerjasama tetap. Secara realnya beginilah. Misal ya, Pak Ajes punya tomat, ini restorannya punya tomat kan. Saya datang lihat, bagus tomatnya Pak Ajes, bagus nih anak tomatnya. Nah terus saya balik ke Gunung Siup misalkan, saya gembor-gembor, saya ini penjual tomat. Iya. Nah, padahal saya setelah saya harganya 7.000 saya bilang di Gunung Siup kan. Padahal pas saya di sini terima uang 7.000, baru saya pergi beli ke Pak Ajes. Untuk ambil tomat 6.000. Ya maka itu tidak boleh sebenarnya, karena kita tidak punya barang, yang punya Pak Ajes. Tapi kalau udah kerjasama. Nah sekalipun kita sudah kerjasama, artinya karena kita tidak, yang benar tuh begini, saya beli dulu di Pak Ajes tomat itu, saya ambil ya. Iya. Tomatnya. Sebentar dulu Ustaz, sebentar. Terus hasilnya jadi calo ya tidak boleh. Ya itu dia calo itu ya dia. Tapi kalau nendak boleh. Nendak boleh. Kita yang beli. Kasus nendak itu kita beli dulu di orang yang punya barang. Iya. Baru kita ecerkan. Terserah keuntungan berapapun kita itu bebaskan itu. Kalau jadi kayak tadi dia tidak punya barang, jadi calo jadinya. Calo ya. Nah, dia promosikan barang orang, dia akui barangnya sendiri. Dan ini yang sering terjadi sekarang itu yang barang-barang online, Ustadz ya. Misal barang dapur atau barang-barang apa di toko-toko. Banyak kita yang ngupload di Facebook, terutama di sosial media. Bagaimana apakah sama dengan kasus yang tadi itu? Sama, misalkan Pak Ajes yang punya barang, saya cuma ngupload, nanti pas ada orang mesen ke saya beli terus belikan orang itu ke Pak Ajes. Nah, itu sama juga, tidak boleh itu. Tidak boleh ya. Kecuali saya beli dulu dari Pak Ajes, nah saya foto ini barang saya, kan sudah speak, udah milik saya ini, saya promosikan. Sekalipun sudah kerjasama. Nah kalau menjadi promotor boleh, misalkan tadi Pak Ajes di nomor cerita sama ini, di sana ada tomat bagus, silakan. Mana di Pak Ajes harga segini, mau belikan kita, boleh kita beli. Enggak apa-apa kalau itu. Ini yang kita gembar-gembor jual tomat, padahal tomat itu masih dia orang yang punya. Belum kita beli. Tapi kita sudah mengakui itu milik kita. Akhirnya orang beli ke kita. Nanti kok pas orang beli ke kita ternyata pergi membeli lagi ke tempat orang tersebut. Nah, artinya kita menjual barang yang belum. Tapi kalau kita ndak kayak sales misalkan, bagaimana Ustaz? Sales. Nah, kalau sales ya dia akan menjual barang orang. Kalau sales artinya tidak kita mengakui barang kita kan? Bukan barang, bukan milik dia, milik perusahaan. Cuma dia sebagai yang dia mendagangkan perusahaan kan. Tidak apa-apa kalau itu. Sama dengan kayak tadi kasusnya kita. Nah kalau sales ini sama sih dengan kita sebagai perantara saja ya. Nanti jual belinya antara yang punya barang dengan. Berarti perantara ya. Tidak ikut transaksi. Tidak ikut. Dia hanya membuat perantara. Oke, sip, sudah. Nanti misalkan dia mau dikasih upah oleh yang terserah lah berarti barang, kalau itu ya enggak apa-apa. Nanti saya kasih upah karena sudah mempromosikan ini. Kan sales kayak gitulah kerjanya. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, pelaku usaha juga untuk memperbaiki kalaupun ada yang salah. Karena mungkin kita belum paham, silahkan dipahami dan bisa diperbaiki. Kalau kita tidak tahu, tidak apa-apa. Intinya di akad itu kenapa tidak diperbolehkan kayak tadi? Karena unsur tipuannya
bisa banyak unsur Oh iya. unsur penipuannya kan. Heeh. Karena barang yang dia yang promosi saja dia belum jelas barangnya. Iya. Bagaimana kalau nanti barang itu udah laku dan lain sebagainya kan akan merugikan orang lain. Misalkan barang orang udah dipesan Ustadz ini, kita misal ada panci misal saya upload ya, harganya sekian, terus orang mesen, Ke Pak Ajis. ya Panci itu tapi sudah Pak Ajis booking lah dari orang itu, udah dibeli. belum kita beli. Oh, cuma ngaku-ngaku saja. Heeh. Makanya Sama berarti ya. itu kan bahayanya di situ. Oh, Nanti iya. pas orang mesen di Pak Ajis ternyata yang pemilik barang sudah menjualnya. Otomatis orang itu akan Pak Ajis kasih barang lain selain yang dia pesen. Itu tipuan Itu dia. bahaya ya, rentan sekali. Oke. Terima kasih Ustadz.